beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet Neo PKI dimanapun berada. Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Nah ini utusan-utusan khusus semacam ini teman-teman ya, ini ditandai saja, ini orang-orang semacam ini ditandai saja. Ini sudah merusak NKRI. Dengan apa? Berpihak kepadanya. Mereka menantang, menghasut, tidak ditangkap. Provokator itu dibiarkan oleh negara, dibiarkan oleh NU, tidak ditangkap, dilangkur oleh utusan-utusan Prabowo Subianto ya. Maka kami pribumi tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Jagat 7. Sebelumnya di momen lebaran ini admin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momen lebaran ini juga teman-teman kita sudah menyaksikan beberapa polemik ya terkait kajian nasab itu kian hari kian panas. Ketika salah seorang ulama pengkaji nasab menanyakan kepada pemerintah dan kepada masyarakat sosok Idrus ya, Habib Idrus itu apakah memenuhi syarat untuk kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional? Itu pertanyaan. Ya mungkin ada beberapa ucapan-ucapan yang menyinggung daripada Muhyiddin ya. Ya itu biasalah menurut saya, nggak usah kemudian ditanggapi secara serius. Dibalas saja. Kalau ejekan dibalas ejekan. Nggak usah kemudian dibalas dengan keseriusan perang, asah golok dan lain sebagainya. Sebagaimana tanggapan Habib Rizik terkait ulama pengkaji nasab tersebut. Di mana ulama pengkaji nasab tersebut mempersoalkan Habib Idrus yang namanya disematkan di bandara, apakah mencukupi syarat-syaratnya untuk kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional. Kewarganegaraannya saja masih dipersoalkan, baru diurus kewarganegaraannya setelah sudah meninggal. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Jadi dalam hal ini teman-teman, ulama pengkaji nasab tersebut ingin menjaga marwah pemerintah, menjaga marwah negara dan bangsa, jangan sampai kemudian kecolongan, mengangkat sembarangan ya, tanpa melihat persyaratan-persyaratan yang ada. Harus dipertimbangkan oleh pemerintah supaya marwah pemerintah tidak jatuh. Kita lihat di beberapa negara ya, yang begitu menjaga ketat daripada syarat-syarat untuk para tokoh-tokoh itu dijadikan sebuah tokoh pahlawan nasional. Di negara mereka itu syarat-syaratnya ketat loh, syarat-syaratnya. Namun kita lihat teman-teman, yang katanya Habib Idrus itu mau diangkat sebagai pahlawan nasional tanpa mempelajari syarat-syarat yang ada. Ini kan kacau. Ini yang dipertanyakan. Toh teman-teman ya, nama Habib Idrus itu sudah disematkan di bandara. Ya, kenapa pemerintah mau dijadikan sebagai pahlawan nasional? Ya, menurut kita nama Habib Idrus disematkan menjadi nama bandara di suatu tempat saja sudah cukup. Jangan merangkap mau menjadi pahlawan nasional. Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang belum dijadikan sebagai pahlawan nasional. Kenapa harus kemudian mengedepankan imigran-imigran dari Yaman itu yang syarat intinya saja tidak mencukupi, seperti kewarganegaraan. Soal kewarganegaraan itu baru diurus ketika sudah meninggal. Kok kemudian mau dijadikan sebagai pahlawan nasional? Ini yang kemudian dipertanyakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Nah teman-teman sebangsa dan setanah air, hal tersebut ditanggapi oleh Imam Jumbo Rizik Syihab selaku pimpinan Front Persaudaraan Islam. Ya mungkin ini ormas sudah dibubarkan. Tadinya Front Pembela Islam bubarkan oleh pemerintah, ATM Habib Rizik diblokir semua, tetapi beberapa tahun berkamuflase menjadi Front Persaudaraan Islam. Sama saja, gerakannya sama saja, pimpinannya sama saja, sekjennya sama saja, PAC-nya sama saja, PC-nya sama saja, baik tingkat provinsi, baik tingkat kabupaten, baik tingkat kecamatan. Orang-orangnya sama saja teman-teman. Orang-orangnya sama saja, gerakannya itu sama saja. Hanya
diganti persaudaraan. Nah ini yang kemudian menjadi PR masyarakat. Bagaimana harus membubarkan sebuah ormas, dimatikan semuanya, jangan sampai diizinkan gerakan-gerakannya. Kalau hanya sekedar membubarkan, ya siapapun bisa membubarkan ormas, bisa. Tapi kok ini masih bergerak, ini masih leluasa, ini masih bisa memprovokasi, ini masih bisa menghasut masyarakat untuk kemudian menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang kebinekaannya terawat. Nah ini buat ricuh, ya, buat rusuh, buat ricuh dan lain sebagainya. Bagaimana ya pidatonya Rizik Syihab menantang daripada pribumi untuk kemudian mengasah golok dan berperang. Kita tonton videonya. Tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Kita semua sudah menonton tadi cuplikan tanggapan dari Rizik Syihab terhadap salah satu ulama pengkaji nasab yang mempertanyakan salah seorang Habib yang akan diangkat sebagai pahlawan nasional di negeri ini. Semata-mata ulama tersebut itu hanya menjaga marwah kedaulatan bangsa, menjaga sebuah kehormatan bangsa. Jangan sembarangan mengangkat pahlawan nasional. Ini pun pesan penting kepada pemerintahan Prabowo dan kepada lembaga terkait soal pengangkatan Habib satu ini menjadi pahlawan nasional. Diperhatikan lagi, jasa-jasanya diperhatikan lagi. Jangan sembarangan kemudian mengangkat pahlawan nasional. Jasanya tidak seberapa diangkat menjadi pahlawan nasional. Sudah cukup si Habib itu namanya disematkan sebagai nama bandara di suatu daerah. Sudah cukup. Masyarakat juga tidak ribut. Kami warga pribumi juga tidak iri kok, walaupun imigran Yaman namanya disematkan di suatu bandara, kami warga pribumi tidak iri. Tetapi ketika itu pun tidak cukup, merangkep ingin menjadi pahlawan nasional, pemerintah mau menantang pribumi atau bagaimana? Pemerintah mau kurang ajar dengan pribumi atau bagaimana? Ini yang kemudian menjadi PR bagi pemerintah. Jangan sembarangan, ya. Nah, ini tadi provokasi dari Rizik Syihab, teman-teman ya. Masyarakat disuruh untuk mengasah golok, masyarakat disuruh untuk kemudian melawan daripada pribumi dan ulama-ulama pribumi Nusantara. Dan provokasi itu ditanggapi oleh PBI di beberapa daerah. Kita tonton videonya ya. Kami, keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kecamatan Indramayu siap menerima tantangan Rizik Syihab kapanpun dan dimanapun. Wong Reang Dermayu siap. Wong Reang Dermayu siap. Wong Reang Dermayu siap. Gir orang bikin siap. Gir orang bikin siap. Gir orang bikin siap. Barawi berubah. Barawi berubah. Barawi. Maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab. Dalam rangka menanggapi hasutan Habib Rizik, PBI di daerah-daerah bersuara dalam rangka membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena yang pertama, komplotan Habib itu tidak bisa membuktikan bahwa dia keturunan Nabi. Tapi yang mereka framing adalah Kiai Imad adalah Kiai yang tukang kabur. Kiai Imad, Kiai Al-Kaburi, dan lain sebagainya. Padahal teman-teman, namanya penelitian ilmiah, ya berdebat dengan pimpinannya, bukan berdebat dengan krocok-kroconya, bukan. Misalkan Taufik Segaf, ya, atau Rizik Syihab,
maunya berdebat dengan mereka, bukan dengan kroco-kroconya. Kemudian Kiai Imad tidak mau di framing Al-Kaburi. Ini apa? Jadi dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan hal semacam ini, dan juga bahkan pemerintah cenderung berpihak kepada FPI, ya, semacam Raffi Ahmad, utusan-utusan khususnya yang berkunjung ke rumah Rizik Syihab. Nah ini utusan-utusan khusus semacam ini teman-teman ya, ini ditandai saja, ini orang-orang semacam ini ditandai saja. Ini sudah merusak NKRI. Dengan apa? Berpihak kepadanya. Sudah tahu mereka sedang bermasalah, mereka tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, tapi keluar-keluar sebagai cucu Nabi. Kok masih dideketi? Ini orang goblok ini teman-teman ya. Ini orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang-orang semacam ini itu tidak berguna di pemerintahan Prabowo, nggak mungkin bisa bekerja. Ya, jadi saya berpesan kepada pemerintahan Prabowo dan kepada mungkin jajarannya, ya, tangan kanannya dan sebagainya, pecat saja ini orang-orang semacam ini. Ini tidak berguna, ya, Pak Prabowo, ya. Orang-orang semacam ini tidak berguna sama sekali, tidak akan bisa bekerja. Ini hanya orang-orang yang ingin bisnis saja di pemerintahan Prabowo Subianto, ya. Jadi nggak ada gunanya dan wajib dipecat saja, ya, nggak berguna. Jadi saudara sebangsa dan setanah air, begitupun polemik nasab yang kian panas ini, kalau pemerintah bahkan NU pun ya membisu, ya, itu jangan sampai NU terpecah belah dan jangan sampai masyarakat pribumi sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini teman-teman ya. Jadi kalau mereka menantang, menghasut tidak ditangkap, provokator itu dibiarkan oleh negara, dibiarkan oleh NU, tidak ditangkap, dilangkur oleh utusan-utusan Prabowo Subianto, ya, maka kami pribumi tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.